Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan yang saat ini menantikan pendaftaran CSN 2024. Baik, di sini kita akan menyampaikan informasi rilisnya aturan terbaru Kemenpan RB bagi pelamar CSN 2024 yang patut Bapak Ibu pahami berkaitan dengan 7 aturan saat mendaftar di CSN 2024. Kemudian informasi kedua berkaitan dengan pidato daripada Ketua MPR RI Puan Maharani berkaitan dengan pengangkatan honorer ya jadi P3K, kemudian masalah cleansing di DKI Jakarta. Baik, kita simak informasi selengkapnya. Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan informasi di JDIH berkaitan dengan aturan terbaru tambahan berkaitan dengan seleksi CSN 2024 yang merupakan Permenpan RB dan Kemenpan RB, di mana di sini peraturan terbarunya sudah terbit berkaitan dengan peraturan Keputusan Menteri nomor 344 tahun 2024. Baik, kita langsung simak saja informasi aturan yang dimaksud. Nah, di sini aturan yang kita maksud adalah aturan berkaitan dengan penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar tahun anggaran 2023 dalam pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2024, yaitu Kemenpan RB nomor 344 tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, untuk saat ini P3K aturannya belum ada ya. Sehingga untuk aturan penggunaan nilai bagi rekan-rekan P3K yang sudah lulus tahun 2023 pun belum dapat kita sampaikan. Namun setidaknya aturan penggunaan nilai di CPNS ini akan memberikan gambaran juga apabila nanti rekan-rekan P3K juga mendapatkan perlakuan yang sama terhadap nilai yang sudah didapatkan. Kita langsung saja pada aturan yang mengatur ya penggunaan nilai tersebut, di mana pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut, bahwa pelamar nanti melamar di SSCSN menggunakan nomor induk yang sama ya, yang digunakan saat melamar pada tahun 2023. Pertama NIK ya. Yang kedua, pelamar ini nanti melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun 2023. Kemudian juga melamar pada jabatan yang sama dan boleh juga berbeda pada seleksi tahun 2024. Nah, untuk jabatan boleh jabatan sama maupun berbeda. Kemudian melamar pada instansi yang sama atau boleh juga pada instansi yang berbeda pada tahun 2024. Kemudian memenuhi nilai ambang batas SKD tahun 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar. Kemudian dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi anggaran 2024. Jadi nanti kan ada juga seleksi administrasinya. Jadi administrasi 2024 ini harus lulus ya, baru bisa menggunakan nilai SKD 2023. Kemudian pelamar yang memilih untuk menggunakan SKD tahun 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun 2024. Artinya memang tidak tes lagi dan tidak boleh tes. Namun sebaliknya dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD atau mengikuti tes, maka seleksi yang digunakan adalah nilai SKD yang terbaru. Jika seandainya nanti tidak lulus ya berarti rekan-rekan rugi ya, dinyatakan tidak lulus karena memilih menggunakan nilai yang terbaru. Kemudian instansi pemerintah mengumumkan pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun 2023 dan pelamar yang mengikuti SKD tahun 2024 dalam pengumuman hasil administrasi. Jadi nanti akan diumumkan. Kemudian pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun 2023 serta pelamar yang mengikuti SKD 2024 dapat mengikuti seleksi SKB paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik. Nah, ini ketentuan kelulusannya. Nah, ini Bapak Ibu aturan terbaru berkenaan dengan penggunaan nilai. Mudah-mudahan saja nanti untuk P3K juga demikian. Nah, kemudian informasi kedua Bapak Ibu, informasi yang disampaikan oleh Puan Maharani di dalam rapat tahunan ya MPR RI kemarin di Jakarta, sempena Hari Kemerdekaan RI. Nah, di sini informasinya mengungkapkan beberapa poin. Nah, ada 15 poin yang disampaikan. Nah, poin ketiga dan 14 ini adalah berkaitan dengan honorer. Ketua MPR RI Puan Maharani menyebutkan 15 poin permasalahan yang menjadi perhatian wakil rakyat di Senayan. 2 diantaranya berkaitan dengan nasib honorer, khususnya guru ya. Puan Maharani memaparkan 15 permasalahan yang mendapatkan sorotan itu disampaikan pada pembukaan sidang paripurna masa persidangan DPR RI pada 16 Agustus yang lalu. Adapun 2 permasalahan honorer yang diungkapkan Maharani adalah pengangkatan guru honorer menjadi P3K dan kebijakan cleansing honorer di DKI Jakarta yang sempat menjadi polemik.
Bahkan masalah pengangkatan guru honorer menjadi P3K ini ditempatkan pada poin ketiga dari 15 masalah yang mendapatkan perhatian. Puan Maharani mengungkapkan bahwa 15 poin permasalahan yang menjadi perhatian ini menjadi perhatian masyarakat juga. Nah, 15 poin itu adalah berkaitan dengan serangan cyber terhadap data Pusat Data Nasional yang kemarin heboh ya. Kemudian penggabungan lembaga penyiaran publik. Kemudian yang ketiga, masalah pengangkatan guru honorer menjadi P3K. Ini artinya memang akan serius ya. Tapi di sini disebutkan guru aja nih Bapak Ibu. Harusnya semua honorer ya. Kemudian masalah keempat, izin hak guna usaha di Ibu Kota Nusantara. Kemudian yang kelima, masalah mafia tanah. Kemudian perjudian online. Yang ketujuh, korupsi tambang timah. Kemudian yang kedelapan, masalah kinerja penyertaan modal negara pada beberapa BUMN. Kemudian yang kesembilan, penyelesaian proyek strategis nasional, subsidi listrik di daerah tertinggal, terluar dan terdepan, alokasi kuota tambahan haji, kemudian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Omnibus tentang kesehatan, kemudian yang ke-13 tentang PPDB secara daring, kemudian yang ke-14 kebijakan cleansing guru honorer ya yang di Jakarta, dan stabilitas nilai tukar rupiah. Nah Bapak Ibu, dengan masuknya permasalahan guru honorer ini dalam pembahasan pemerintah tentu menjadi perhatian untuk rekan-rekan honorer semua yang segera akan dinaikkan statusnya menjadi ASN P3K tahun 2024. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.